Pembalasan anak laki-lakiku. Part 72. Penjelasan Ali. Of Ali. Sebenarnya apa yang terjadi antara kamu sama Tante Maya? Tanya Alea saat aku baru saja duduk. Sekarang kami berada di ruanganku, padahal rencananya hari ini aku hanya ingin mengajaknya makan siang. Tetapi karena ada insiden yang terjadi tadi, aku terpaksa menyuruhnya kemari. Memang sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan jika terlalu dekat dengan Alea seperti ini. Jantungku terasa berdetak 2 kali lebih cepat jika hanya berdua dengannya seperti ini. Kulonggarkan kerah baju yang terasa menghimpit. Sebenarnya saat ini aku juga sangat bingung mau memulai cerita dari mana. Walaupun ini aib keluarga, tetapi sepertinya Alea harus tahu siapa Tante Maya sebenarnya. Aku tidak mungkin bisa melindungi Alea setiap saat. Tante Maya bisa kapan saja menemui dan mengajak Alea seperti tadi. Dan aku tidak ingin hal itu terjadi lagi kapanpun itu. Apa kamu mempunyai banyak waktu untuk mendengar ceritaku ini? Tanyaku balik yang membuat Alea mengerutkan keningnya. Mungkin dia bingung dengan pertanyaanku barusan. Tentu saja aku punya banyak waktu. Hari ini memang aku berencana untuk menemani kamu kerja. Hanya saja kejadian tadi membuatku semakin penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi. Jadi kamu berhutang penjelasan padaku, jawab Alea yang membuat senyumku mengembang. Aku senang karena dia ternyata memang meluangkan waktunya khusus untukku. Sebelumnya, aku mau mengatakan kamu cantik sekali pakai kerudung. Pakaian seperti ini memang pantas untuk kamu, ucapku yang membuat Alea menunduk malu. Wajahnya yang putih bersih itu terlihat memerah. Aku sangat suka dengan ekspresinya yang seperti ini. Menggemaskan, terima kasih. Bukan cuman kamu kok yang bilang gitu, Mama sama Papaku juga bilang kalau aku lebih cantik jika menggunakan hijab, jawab Alea lagi yang membuat senyumku semakin merekah. Ada suatu hal sebenarnya yang belum aku katakan pada Alea. Ini menyangkut dengan ayahnya yang bernama Henry itu. Aku seperti menangkap sinyal yang mencurigakan antara Yuda dan ayahnya Alea. Apalagi ketika Alea mengatakan jika Yuda sebelum pergi sempat berpamitan dengan Pak Henry. Jika memang Yuda menyukai Alea, kenapa ketika dia pergi harus berpamitan dengan Pak Henry? Karena yang aku tahu hubungan mereka juga tidak terlalu dekat. Malahan dari ceritanya Alea, papanya itu tidak terlalu menyukai Yuda karena pergaulannya yang terlalu bebas. Ini sangat aneh bukan? Aku harus menyelidikinya mulai hari ini. Karena aku yakin ada suatu hal yang dirahasiakan dari kami semua. Aku juga berencana menyuruh orang untuk mencari keberadaannya Yuda. Aku tidak bisa dia tinggalkan begitu saja tanpa kabar. Bagaimanapun dia sudah aku anggap saudara kandungku. Apa kita akan sama-sama diam seperti ini? Jika iya sebaiknya kamu bekerja saja, aku akan duduk di sini sampai kamu selesai dengan pekerjaanmu itu, ucap Alea yang membuatku sedikit tersentak. Tidak terasa dari tadi aku terus melamun dan memikirkan dari mana aku akan memulai cerita ini. Aku akan menceritakannya sekarang, ucapku yang membuat Alea mengangguk dan tetap melihat ke arahku dengan serius. Iya, Ali, kamu memang harus menceritakan semuanya, jika tidak ingin aku insomnia setiap malam karena penasaran, jawab Alea lagi yang aku balas dengan tawa. Lihatlah, apapun yang diucapkan oleh Alea selalu membuat hatiku bahagia. Jangankan mendengar suara dan berbicara dengannya seperti ini. Kadang aku hanya melihat rumahnya dari jalan saja sudah membuat hatiku berdebar. Sebenarnya Tante Maya itu ibu tiriku, ucapku pelan namun membuat Alea terkejut. Bahkan dia sampai menutup mulut dengan kedua tangannya. Aku tahu ekspresi ini yang akan dia tunjukkan padaku sekarang. Kamu bercanda kan, Al? Jadi kalian saudara tiri? Tanya Alea lagi yang aku balas dengan anggukan kepala. Saat ini aku sudah mulai santai menceritakan kenyataan yang aku alami selama ini. Karena hatiku sudah mulai berdamai dengan keadaan. Apalagi saat ini mereka sedang menuai karmanya pelan-pelan. Sumpah demi apa, dan kamu baru bilang sekarang sama aku, ucap Alea lagi dengan wajah merengut. Sebenarnya kejadian ini sudah lama. Semenjak aku masih sekolah SMA, ayah dulu meninggalkan kami semua karena lebih memilih untuk menikah dengan ibunya Yuda. Jadi bisa dikatakan aku dan Yuda bersaudara karena pernikahan mereka. Bukan karena kami satu ayah, jawabku lagi sambil menjelaskan pelan-pelan agar Alea mengerti. Teruskan, ucapnya dengan memasang wajah sangat serius. Bahkan bola matanya masih membulat sampai sekarang,
dia memang sangat lucu. Ekspresinya bisa berubah kapan saja dan bahkan dalam sekejap mata. Apa ekspresi wanita cantik sama semua ya? Karena aku juga melihat ekspresi yang seperti ini pada Salma. Adik kesayanganku yang tangguh. Ya begitulah. Aku bahkan tidak tahu jika Yuda itu ternyata saudara tiriku. Karena sebenarnya Yuda juga tidak menginginkan pernikahan ibunya dengan ayahku, sambungku lagi. Jadi karena sebab itulah Yuda pergi dari rumah, tanya Alea yang aku balas dengan anggukan. Lagi-lagi Alea kembali menutup mulut dengan kedua tangannya. Dia tahu tentang kelakuan ibunya yang merebut ayahku. Jadi sekarang posisinya dia merasa bersalah dan juga malu. Aku juga tidak menyangka jika Yuda akan mengambil keputusan seperti ini. Lanjutku mengenang kebersamaanku dengan Yuda selama ini. Jika kalian tanya hatiku, sebenarnya gumpalan darah itu tidak lagi sempurna. Aku hanya terlihat baik-baik saja dari luar. Andai saja kalian semua tahu bagaimana berat beban yang aku tanggung sendiri. Bagaimana aku memeluk kesedihan ini sendiri. Andai mereka tahu bagaimana aku menyembuhkan lukaku sendiri. Satu sisi Yuda adalah sahabatku, tapi aku sudah terlanjur berjanji untuk membalaskan semua sakit hati ibu pada dua manusia keji itu. Jadi karena itu kamu tidak membolehkan aku untuk ikut dengan Tante Maya, tanya Alea lagi. Sepertinya dia memang sangat penasaran dengan kejadian tadi. Iya, dia tidak sebaik yang kamu kira. Jadi kalau bisa kamu lebih baik menghindar jika Tante Maya ingin mengajakmu mencari Yuda. Karena aku juga sudah menyuruh orang untuk mencari keberadaan Yuda. Jadi setidaknya kamu bisa fokus dengan kuliah. Apalagi sebentar lagi kamu akan menyusun skripsi. Jadi sebaiknya fokus saja terhadap pendidikan, jika memang kamu peduli dengan Yuda cukup doakan saja. Semoga dia memang baik-baik saja, jawabku sambil merebahkan punggung pada sandaran sofa. Rasanya sangat lelah sekali jika menghadapi Tante Maya seperti ini. Tapi aku sangat puas karena sudah berhasil menghancurkan karirnya itu. Aku penasaran bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Apalagi dengan posisi ayah yang tidak bekerja dan sakit-sakitan. Tapi ini belum seberapa dengan penderitaan yang kami alami selama ini. Apalagi ketika ayah dengan tega menggadaikan rumah demi wanita itu. Membuang kami semua tanpa memikirkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dededereretete, aku merogoh ponsel yang bergetar di dalam saku celana. Ternyata yang menelpon adalah ayah. Mungkinkah Tante Maya sudah melaporkan kejadian tadi pada ayah? Itu artinya ayah sudah tahu kelakuan istri mudanya itu di luar sana. Siapa? Tanya Alea penasaran karena aku tidak kunjung menjawab panggilan telepon itu. Laki-laki yang meninggalkan kami dulu. Sebentar ya, jawabku sambil melangkah pergi sedikit menjauh dari Alea. Aku berdiri tepat di jendela kaca yang menghadap pemandangan kota. Assalamualaikum, ada apa? Tanya aku langsung ketika panggilan sudah terhubung. Apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan pada Tante Maya? Kamu jangan jadi anak yang kurang ajar. Jangan jadi anak yang tidak tahu diri dan lupa membalas kebaikan saya pada kamu. Kamu itu hanya anak di luar nikah yang saya besarkan dengan uang saya. Jangan mentang-mentang setelah kamu kaya, kamu melupakan semua kebaikan saya pada kamu dari dulu, seru ayah yang menyemprotku dengan semua makian yang keluar dari mulutnya. Aku menarik nafas dalam sebelum menjawab semua pertanyaan ayah barusan. Tidak etis rasanya jika aku berbicara kasar di depan Alea. Karena dia tetap orang lain yang tidak akan mengerti bagaimana perasaanku saat ini. Karena dia tetap orang lain yang tidak melihat bagaimana perjuangan kami selama ini. Dia hanya mendengar cerita sekilas, jadi bisa aku pastikan dia tidak bisa memahami penderitaan kami sepenuhnya. Memangnya apa yang sudah saya lakukan? Bukankah kehidupan kalian sudah sangat baik tanpaku? Jadi kenapa harus menghubungiku kembali ketika kehidupan kalian memburuk saat ini? Bukankah semua yang terjadi pada kita sekarang, adalah perbuatan kita di masa lalu? Tolong jangan hubungi saya lagi jika hanya ingin mencaci, sebaiknya minta video yang viral itu diputar. Agar Anda tahu siapa istri Anda sebenarnya, jawabku yang langsung mengakhiri sambungan telepon. Sepertinya setelah ini aku harus mengirimkan video itu pada ayah. Setidaknya itu akan membantunya olahraga jantung.